Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya Fikri Syafruda akan menjelaskan sedikit tentang adanya bukti audit. Sebelum adanya bukti audit, tentunya dalam bab 4 kemarin telah kita jelaskan bersama adanya bab pembahasan tentang resiko audit yang kedua. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang adanya bukti audit, yaitu dalam bab 5. Nah, dalam bukti audit, adanya tujuan pembelajaran. Yang pertama, dapat menjelaskan asersi audit. Yang kedua, dapat menjelaskan dan menilai berbagai jenis bukti audit dan menilai bukti audit yang cukup dan tepat. Yang tiga, menjelaskan keyakinan bukti audit. Yang keempat, dapat menjelaskan masalah yang perlu dipertimbangkan saat menggunakan karya seorang ahli. Yang kelima, menjelaskan masalah yang perlu dipertimbangkan saat menggunakan pekerjaan auditor lain. Dan yang terakhir adalah menjelaskan prosedur pengumpulan bukti yang paling sering digunakan oleh auditor. Selanjutnya, memasuki bab pertama yaitu adanya pernyataan. Dalam pernyataan dijelaskan bahwasanya pernyataan merupakan tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun sedemikian rupa sehingga memberikan pandangan yang benar dan wajar tentang entitas dan operasinya. Saat menyiapkan laporan keuangan, manajemen membuatnya pernyataan tentang setiap akun dan pengungkapan terkait dalam catatan. Dalam bab ini juga dijelaskan saat menguji kejadian, auditor mencari bukti untuk memverifikasi bahwa transaksi ataupun peristiwa yang tercatat seperti pendapatan ataupun item beban telah terjadi dan berhubungan dengan entitas. Saat menguji kelengkapan, seorang auditor mencari transaksi atau peristiwa dan memastikan ini telah dicatat. Asersi ini terutama penting ketika auditor yakin bahwa setiap risiko pernyataan yang terlalu rendah dan bahwa beberapa transaksi atau peristiwa yang seharusnya dicatat belum dicatat. Seperti misalnya biaya yang timbul tetapi tidak dicatat untuk mengecilkan biaya dan melebih-lebihkan laba. Saat menguji ketepatan, auditor mencari bukti bahwa transaksi dan peristiwa telah dicatat pada jumlah yang tepat. Asersi ini terutama penting ketika auditor yakin ada peristiwa bahwa jumlah yang dilaporkan tidak akurat. Misalnya ketika klien memiliki sistem diskon yang kompleks atau kalkulasi valuta asing di mana kesalahan yang dapat dengan mudah terjadi. Penjelasan yang terakhir yaitu adanya saat menguji memotong, auditor mencari bukti bahwa transaksi telah dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Saat menguji hak dan kewajiban, auditor mencari bukti untuk memverifikasi bahwa aset tercatat dimiliki oleh entitas dan bahwa kewajiban tercatat mewakili komitmen entitas. Dan juga saat menguji penilaian dan alokasi, auditor mencari bukti bahwa aset, liabilitas, dan item ekuitas telah dicatat pada jumlah yang tepat dan dialokasikan ke akun buku yang besar dengan benar. Selanjutnya, yaitu adanya jenis bukti audit. Audit bukti adalah informasi yang digunakan auditor ketika sampai pada pendapat mereka tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan. Tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola pada klien adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan disiapkan sesuai dengan standar akuntansi Australia dan Undang-Undang Korporasi 2001. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa catatan akuntansi yang akurat disimpan dan potensi kesalahan penyajian dicegah atau dideteksi dan diperbaiki. Auditor bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat untuk sampai pada opini mereka. Dalam jenis bukti audit, terdapat beberapa jenis bukti yang harus kita ketahui. Nah, di sini yang pertama adanya bukti audit yang cukup dan tepat.
Bukti yang cukup dan tepat adalah konsep inti dalam audit. Kecukupan berkaitan dengan kualitas dan kesesuaian berkaitan dengan kualitas bukti audit yang dikumpulkan. Konsep ini saling berkaitan karena kualitas bukti yang dikumpulkan akan mempengaruhi kualitas yang dibutuhkan. Pola risiko yang diilustrasikan pada gambar dalam bab ini yaitu 5,4 dan 5,5 adalah ekstrim, risiko salah saji material yang terkait dengan sebagian besar akun berada di antara keduanya. Kesesuaian bukti audit dipengaruhi oleh sumber, seperti bukti yang dihasilkan secara eksternal dianggap lebih andal daripada bukti yang dihasilkan oleh klien, dan oleh asersi audit yang berisiko. Bukti dianggap lebih tepat jika memberikan konfirmasi tentang suatu asersi yang paling berisiko salah saji material. Yang kedua, yaitu adanya konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal memberikan panduan tentang penggunaan konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal dikirim langsung oleh auditor pada pihak ketiga yang diminta untuk menanggapi auditor atas hal-hal yang tercantum dalam surat konfirmasi. Konfirmasi eksternal dapat dikirim ke bank klien, pengacara, pemberi pinjaman, dan debitor, dan pihak ketiga yang menyimpan inventaris klien. Sebuah konfirmasi bank, surat adalah permintaan informasi tentang jumlah uang tunai yang disimpan di bank atau dalam rincian pinjaman dengan bank. Rincian jaminan aset ini dibuat untuk menjamin pinjaman dari suku bunga yang dikenakan. Nah, yang ketiga yaitu adanya bukti dokumenter. Bukti dokumenter termasuk faktur, laporan pemasok, laporan bank, risalah rapat, korespondensi, dan perjanjian hukum. Ini mungkin dihasilkan secara internal ataupun eksternal. Dokumen yang dibuat secara internal dibuat oleh klien. Dokumen yang dibuat secara eksternal dibuat oleh pihak ketiga. Persuasif bukti audit bervariasi tergantung pada sumbernya. Pada masalah ini jelaskan secara rinci di bagian selanjutnya. Nah, dalam subbab yang keempat yaitu adanya representasi. Bukti audit pertimbangan khusus untuk ligitasi dan klaim mensyaratkan auditor untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat tentang masalah hukum yang melibatkan klien mereka. Bukti dikumpulkan dari notulen rapat dewan, diskusi dengan personel klien, dan surat perwakilan dari pengacara klien mereka. Sebuah surat perwakilan hukum umumnya dikirim oleh klien pada pengacara untuk meminta mereka melengkapi surat perwakilan dan mengirimkan langsung ke auditor. Selanjutnya, yaitu adanya bukti yang kelima, bukti verbal. Dalam bukti verbal, dijelaskan sepanjang audit, auditor bertemu dengan manajemen klien dan staf untuk membahas berbagai masalah. Bukti verbal digunakan saat mendapatkan pemahaman tentang klien dan sistem kontrol internalnya. Ini didapat diguna untuk menguatkan bentuk bukti lain. Bukti verbal didokumentasikan dalam kertas kerja auditor sehingga semua diskusi kunci dengan klien disimpan dalam catatan. Yang keenam adanya bukti komputasi. Bukti komputasi dikumpulkan ketika auditor memeriksa keakuratan matematis dari angka-angka yang muncul dalam laporan keuangan, ataupun akurasi dan penilaian dan alokasi asersi. Hal ini melibatkan penambahan kembali entry yang termasuk dalam jurnal dan buku besar lain, dalam buku besar klien. Yang ketujuh adanya bukti fisik. Auditor berkumpul bukti fisik melalui inspeksi dari aset berwujud klien, seperti inventaris dan aset tetap. Auditor menjaminkan jumlah aset yang dicatat untuk mendapat bukti bahwa aset tersebut ada atau pernyataan dan keberadaannya. Misalnya, auditor akan memilih item investasi dari buku besar klien untuk menguji dan menjamin jumlah yang dicatat ke item fisik, dan kemudian menghitung item yang ada untuk memeriksa bahwa jumlah yang dicatat akurat. Pengukuran ini dilakukan untuk memeriksa apakah jumlah yang dicatat akurat dan aset secara fisik ada. Yang kedelapan, ataupun yang terakhir, adanya bukti elektronik. Bukti elektronik mencakup data yang disimpan di komputer lain. Di komputer klien, file yang dikirim melalui email ke auditor, dan item yang dipindah
dan di faksi, transaksi biasanya dimulai disimpan secara elektronik. Mereka tidak meninggalkan jejak berkas untuk mengakses detail transaksi ini. Auditor hanya mengakses sistem komputer klien mereka. Tempat detail disimpan sekarang sudah umum bagi perusahaan untuk mengirimkan salinan catatan dan file akuntansi kepada auditor mereka melalui email. Auditor kemudian mencari bukti yang menguatkan untuk memverifikasi jumlah yang termasuk dalam file tersebut. Bab selanjutnya yaitu adanya persuasif bukti audit. Persuasif bukti audit seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketika auditor mengakses catatan klien mereka, mereka kemudian mencari bukti yang menguatkan untuk membuktikan bahwa jumlah yang tercatat akurat. Bukti yang menguatkan terkait dengan masing-masing judul yang digunakan di sebagai sebelumnya dari bab ini. Secara khusus, auditor memverifikasi jumlah yang dicatat dalam catatan klien mereka menggunakan konfirmasi bukti dokumenter, representasi bukti verbal, bukti komputerisasi, bukti fisik, dan bukti elektronik. Ada 3 kategori besar dari bukti yang menguatkan. Setiap kategori berbeda dalam persuasifnya. Kategori tersebut adalah bukti yang dihasilkan secara internal, bukti yang dihasilkan secara eksternal, dan juga bukti yang dihasilkan dari luar dikirim langsung ke auditor. Dalam hal ini, saya akan lebih jelaskan lebih merinci. Bukti yang dihasilkan secara internal yang dipegang oleh klien meliputi catatan cek yang dikirim, salinan faktur, dan pernyataan yang dikirim ke pelanggan, pesanan pembeli, dokumen perusahaan mengenai kebijakan dan prosedur, kontrak, risalah rapat, jurnal, buku besar, neraca percobaan, spreadsheet, lembar kerja, rekonsiliasi, perhitungan, dan perhitungan. Bukti ini dapat disimpan dalam bentuk elektronik, ataupun soft copy, atau dalam bentuk kertas, hard copy. Auditor mendokumentasi dalam kertas kerja rincian pertemuan mereka dengan manajemen klien dan staf untuk mendapatkan pemahaman tentang bisnis klien dan sistem kontrol internal. Yang kedua yaitu adanya bukti yang dibuat secara eksternal yang dipegang oleh klien. Bukti ini yang dipegang oleh klien meliputi faktur dan laporan pemasok, pesanan pelanggan, laporan bank, kontrak, perjanjian sewa, dan penilaian pajak. Sumber ini cukup meyakini karena diproduksi oleh pihak ketiga. Bukti yang ketiga yaitu adanya bukti yang dihasilkan dari luar dikirim langsung ke auditor. Dalam penjelasannya, bukti eksternal yang dikirim langsung ke auditor termasuk konfirmasi bank, konfirmasi debitur, korespondensi dengan pengacara klien, termasuk konfirmasi dan representasi. Dan yang terakhir adalah penilaian ahli. Sumber bukti ini dianggap yang paling andal dan berkualitas terbaik karena tidak bergantung pada klien. Karena bukti ini dihasilkan oleh pihak ketiga dan dikirim langsung oleh auditor, klien tidak memiliki kesempatan untuk mengubahnya. Selanjutnya, bukti yang dihasilkan eksternal dianggap paling persuasif ketika sumber bukti tersebut dianggap andal dan dapat dipercaya dan independen dari klien. Nah, sebab yang tiga yaitu adanya menggunakan karya seseorang ahli. Mungkin perlu untuk menggunakan layanan dari ahli jika auditor tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menilai validasi akun yang transaksi. Pakar adalah seorang yang terampil, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk membantu auditor saat mengumpulkan bukti. Seorang pakar dapat merupakan anggota KAP yang bukan merupakan anggota tim audit, karyawan klien, atau orang yang independen dari KAP dan klien. Nah, dalam hal ini adanya sebab yaitu menilai kebutuhan untuk menggunakan seorang ahli, menentukan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan, menilai kapasitas pakar, menilai objektivitas pakar, menilai laporan pakar, dan juga adanya tanggung jawab untuk kesimpulan. Selanjutnya yaitu adanya bab menggunakan pekerjaan auditor lain. Pertimbangan khusus auditor atas laporan keuangan grup termasuk pekerjaan auditor komponen, memberikan panduan saat menggunakan hasil pekerjaan kantor audit lain. Auditor yang bertanggung jawab untuk menandatangani laporan audit atau the recon
panduan saat menggunakan hasil pekerjaan audit kantor lain. Audit yang bertanggung jawab untuk menandatangani laporan audit ataupun yang disebut sebagai the rekan pertunangan grup mungkin perlu mengandalkan bukti yang diberikan oleh auditor lain untuk komponen tertentu dari laporan keuangan klien. Ini terjadi ketika klien beroperasi di sejumlah lokasi, memiliki divisi ataupun anak perusahaan yang tersebar di seluruh negara atau di dunia, ataupun memiliki aset signifikan di lokasi lain. Nah, dalam subbab yang terakhir yaitu adanya prosedur pengumpulan bukti. Prosedur pengumpulan bukti yang dijelaskan dalam bagian ini dilakukan pada berbagai tahapan audit, ketika menilai risiko, memperoleh pemahaman tentang klien, memperoleh pemahaman tentang sistem pengendalian internal, menguji pengendalian tersebut, melakukan pengujian penggambaran substantif terperinci kesimpulan akhir, memberikan pedoman diringkas di bawah ini tentang prosedur pengumpulan utama yang digunakan oleh auditor. Pentingnya pengalaman hanya memberikan bukti dari suatu proses pada saat auditor mengamatinya sedang dilakukan. Auditor perlu menentukan apakah terdapat bukti bahwa prosedur yang diamati telah diterapkan secara konsisten selama periode yang diaudit. Penyelidikan digunakan saat memperoleh pemahaman tentang klien dan untuk menguatkan bukti lain yang dikumpulkan selama audit. Hasil pernyataan dari personal klien dan pihak ketiga didokumentasi oleh auditor. Prosedur analitis digunakan untuk menilai hubungan antara informasi keuangan dan non-keuangan. Selama fase penilaian risiko audit, fluktuasi yang tidak biasa diidentifikasi. Selama fase respon risiko audit, prosedur analitis digunakan untuk mengevaluasi informasi yang termasuk dalam laporan keuangan. Nah, dalam kesempatan ini saya akan memberikan kesimpulan ataupun ringkasan dari tujuan pembelajaran ataupun tujuan saya memberikan materi ini. Untuk penjelasannya, nah yang pertama tadi dalam ringkasannya yaitu dapat menjelaskan asersi audit. Nah, saat menyiapkan laporan keuangan, manajemen akan membuat asersi tentang setiap akun dan pengumpulan terkait dalam catatan. Auditor menggunakan asersi ini untuk menilai risiko kesalahan, penyajian material, dan prosedur audit desain. Asersi yang digunakan saat menguji transaksi dan peristiwa, termasuk item laporan laba rugi, adalah kejadian, kelengkapan, akurasi, batas, dan klasifikasi. Asersi yang digunakan saat menguji pos-pos neraca adalah keberadaan, hak dan kewajiban, kelengkapan, serta penilaian dan alokasi. Yang kedua, yaitu dapat menjelaskan dan menilai berbagai jenis bukti audit dan menilai bukti audit yang cukup dan tepat. Berbagai jenis bukti audit mencakup konfirmasi eksternal, bukti dokumenter, representasi, bukti verbal, bukti komputasi, bukti fisik, dan bukti elektronik. Konfirmasi eksternal dikirim langsung oleh auditor ke pihak ketiga. Bukti dokumenter dapat dibuat secara internal oleh klien atau secara eksternal oleh pihak ketiga. Surat perwakilan diminta dari pengacara atau manajemen klien. Yang ketiga yaitu adalah dapat menjelaskan keyakinan bukti audit. Persuasif bukti yang digunakan untuk menguatkan detail yang disertakan dalam akun klien bervariasi. Bukti yang dihasilkan secara internal yang dipegang oleh klien adalah yang paling tidak meyakinkan karena klien dapat mengubah atau menyembunyikan bukti ini. Yang keempat yaitu dapat menjelaskan masalah yang perlu dipertimbangkan saat menggunakan karya seorang ahli. Ketika auditor memutuskan untuk menggunakan hasil pekerjaan pakar, laporan yang dihasilkan oleh pakar tersebut merupakan bagian dari bukti yang digunakan oleh auditor saat menyusun opini auditnya. Yang kelima yaitu dapat menjelaskan masalah yang perlu dipertimbangkan saat menggunakan pekerjaan auditor lain. Auditor mungkin perlu menggunakan pekerjaan auditor lain ketika klien mereka beroperasi di sejumlah lokasi, memiliki divisi atau anak perusahaan yang tersebar di seluruh negara ataupun dunia, atau memiliki aset signifikan di tempat lain. Jika hal ini terjadi, auditor utama mungkin perlu mengandalkan bukti yang diberikan oleh auditor lain untuk komponen tertentu dari laporan keuangan klien mereka. Yang keenam ataupun yang terakhir adalah dapat saya simpulkan, yaitu
dapat menjelaskan prosedur pengumpulan bukti yang paling sering digunakan oleh auditor. Auditor akan memeriksa catatan, dokumentasi, dan aset berwujud. Mereka akan mengamati staf klien melakukan berbagai prosedur. Auditor akan meminta keterangan dari personal klien dan pihak ketiga. Konfirmasi dikirim ke pihak ketiga termasuk bank, pengacara, pemberi pinjaman, dan debitur. Audit akan menghitung ulang angka yang muncul di file dan catatan klien untuk memeriksa keakuratan matematis. Mereka akan mengulangi beberapa proses yang digunakan oleh klien untuk memeriksa keefektifan, pengendalian internal, dan validasi jumlah yang diperkirakan oleh personal klien. Prosedur analitis digunakan selama audit untuk menilai hubungan antara informasi keuangan dan non-keuangan. Nah, dalam kesempatan kali ini, hal itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.